Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuraatil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi wal makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi. Wa fi ayatil ukhra kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aneka kenikmatan pada hari ini dan saat ini, sehingga menuntun iman kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah melalui seruan azan. Keimanan adalah sesuatu yang mahal. Keimanan merupakan sesuatu yang esensi, yang dasar bagi setiap orang. Karena itu akan membedakan antara iman dan kafir, akan membedakan diri seseorang yang selamat atau yang tidak selamat. Maka jamaah rahimakumullah, syukur atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang utama. Seiring dengan kesyukuran kita, maka salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan kita akan semakin dekat untuk melanjutkan misi kenabian dengan berakhlakul karimah setiap saat, di mana saja, kapan saja. Karena akhlak yang mulia ini menjadi jaminan bagi kita untuk kedamaian hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Dengan akhlak yang mulia, maka tata kehidupan akan damai, tentram, dan sejahtera. Sebaliknya, bila setiap individu ini meninggalkan akhlak yang terpuji, yang ada di sekitar kita adalah konflik, yang ada di sekitar kita adalah permusuhan dan berbagai macam keonaran. Maka setiap diri menata diri, menyempurnakan dirinya dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semuanya yang bisa memenuhi panggilan Allah dan mentaati Rasulnya akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di depan saya mengutip firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini merupakan panggilan
atau himbauan khusus kepada golongan mukmin di mana saja mereka berada. Mempunyai corak yang lain dari yang lain, sehingga masing-masing kita dapat hendaknya merenungkan hakikat dan maksud seperti dikatakan oleh para ahli bahwa di dalam Al-Quran ada banyak atau sebanyak 87 ayat yang dimulai dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada golongan mukminun. Tetapi ayat di atas mempunyai bentuk tersendiri lain dari yang lain. Pada ayat-ayat yang banyak dari panggilan terhadap orang-orang beriman disampaikan apa-apa yang harus mereka lakukan dalam pemenuhan dan panggilan iman, seperti melakukan zakat, sholat, puasa, berjuang, takwa, tata tertib perkawinan, dan lain sebagainya. Tetapi ayat di atas ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, ayat di atas adalah perintah untuk membenarkan iman, menyegarkan dan menggerakkannya dengan benar. Tidak heran kalau sekiranya seorang ulama besar, Ahmad Hasan, dalam tafsir Al-Furqan menerjemahkan ayat ini, menambahkan kata sesungguh atau sungguh-sungguh sesudah perkataan beriman. Dimaksudkan dengan demikian agar golongan mukmin beriman dengan sungguh-sungguh terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jangan asal ada dan sekedar kulit luarnya saja. Artinya kita hanya sekedar iman lalu lalang saja. Tapi betul-betul amanu, aminu. Ini betul-betul menghunjam di dalam sanubari kita yang terdalam. Sehingga iman ini adalah menggerakkan kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah dan memberikan benteng yang kuat dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa yang akan kita lakukan. Jamaah rahimakumullah. 5 pengganggu iman didasari atau disadari atau tidak, maka penelaahan iman secara filosofis dalam kehidupan modern sekarang ini menemukan sedikitnya ada 5 macam gangguan iman setiap saat, sehingga mereka yang merasa kena satu saja di antaranya harus mencernakan ayat di atas dalam dirinya. Yang pertama adalah doa yang belum makbul. Di dalam kesulitan hidup sekarang ini sudah sangat banyak doa yang dipanjatkan atau dimohonkan kepada Allah, tetapi dirasakan belum dan tidak pernah makbul. Sedangkan mendoakan atau berdoa itu dianjurkan benar oleh Allah. Kata Allahumma dan Robbana sebagai pemula doa sudah banyak diucapkan, namun sulitnya belum kunjung datang. Hasilnya belum juga datang. Bagaimana ini sebenarnya? Pada saat kesulitan hidup bertumpuk jua, bahkan berlipat-lipat. Yang kedua adalah rizki yang macet atau tidak kunjung bertambah. Hidup yang selalu dilanda
kesulitan, kesengsaraan. Pada saat ada sekelompok manusia yang tidak mengindahkan moral dan ketentuan-ketentuan iman, tetapi tampak rizkinya bertumpuk-tumpuk selagi mereka tidak pernah sholat, puasa, mengaji, dan sebagainya. Bagaimana walau sebenarnya ibadah kepada Allah tidak harus dihubungkan dengan rizki, apalagi kalau mengerti apa istijrat yang di dalam Al-Quran adalah sebagai satu mengeluh-eluh atau dielu-elukan oleh Allah, diberikan kemudahan tetapi mereka tetap mengingkari keimanannya kepada Allah. Yang ketiga adalah nasib kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka mengalami berbagai macam kesulitan dan perjuangan dalam melaksanakan atau memenuhi akidahnya. Kenapa Allah tidak menolong mereka dan mereka seakan-akan dibiarkan begitu saja di bawah keserakahan dan kezoliman para superpower dalam berbagai hal. Yang keempat, pemikiran-pemikiran manusia yang mendapatkan iman. Dengan segala argumentasi dan dalil diupayakan memasukkan bakteri kepada golongan muslim, mukmin, agar mereka menjadi manusia lesu iman yang gampang diseret ke sana dan kemari, atau ruang lingkup iman itu dipersempit dan dijegal karena dikhawatirkan sinar atau ruhnya melepaskan pemikiran yang batil itu. Maka hilang daya gerak, apalagi adanya sesuatu yang merugikan dari eksistensi keberadaan orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima adalah kebudayaan asing yang mendesak. Dengan kulit dan isinya yang menyesakkan dan mendesakkan diri, sehingga yang disenangi ialah yang serba jauh dari hidayah dan nur ilahi Rabbi. Maka jamaah rahimakumullah, bila keimanan kita sudah tertancap di dalam diri kita dengan kuat, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita, kekuatan dan kesempurnaan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang paling baik yang dilahirkan Allah untuk manusia, yang berfungsi melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Berkenaan dengan ayat ini, seorang ulama besar, Syed Rashid Ridho, dalam memberikan tafsirannya dan memperingatkan bahwa untuk menjaga nilai yang demikian tingginya perlu sekali dengan 3 prinsip. Kepada umat Islam disyaratkan membela diri dan mempertahankan identitas, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tanpa demikian tak dapat diharapkan akan kekalnya mereka di muka bumi. Jamaah rahimakumullah, maka Abu Hasan An-Naduli mempertaruhkan benar-benar agar nilai utama yang diberikan Allah
dalam ayat itu, maka umat Islam tahu hendaknya di mana tempat mereka di dunia ini sebagai manusia merdeka, kemauan, walak, dan berpikir merdeka yang bila terpaksa dan perlu dapat mengambil dari apa yang ada di sekelilingnya dengan kemauan memilih tanpa menyiapkan identitas dan percaya pada diri sendiri. Iman yang demikian dapat dilihat secara filosofis. Seorang intelektual muslim, Muhammad Iqbal, penegak cita-cita dan tekad kaum muslimin, dengan iman kita bangun kejayaan kita tanpa peduli adanya kesulitan. Bila orang jahat melemparkan bibit kezaliman ke kebun kita, akan kita buat menjadi tanah. Malah ditegakkannya sinar agama gelap itu dengan nur ilahi. Kirimkanlah cahaya dengan keyakinan yang kuat dan dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, dari pemaparan di atas, marilah kita pertahankan keimanan kita di mana saja dan kapan saja, dengan senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menggunakan segenap akal pikiran kita agar hidayah dan inayah Allah sampai kepada kita. Dan kita juga senantiasa mohon kepada Allah untuk dihindarkan dari segala malapetaka, goda rencana, dan wabah penyakit. Tentunya dengan akal dan pikiran kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk mewujudkan iman yang sejati dalam diri kita dan aktivitas kita. Akhirnya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon agar Allah memberikan perlindungan kepada kita di mana saja, kapan saja, dan kita diberikan kekuatan, ilmu pengetahuan agar bisa eksis dalam kondisi apapun, baik masa krisis maupun di kala kemudahan dan kemakmuran. Dan kita senantiasa bersyukur apabila kita diberikan kelebihan dan diberikan kenikmatan yang berlimpah, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, melakukan yang terbaik, mengembangkan dan melanjutkan misi kenabian dengan berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ij'al hadha jaman maghfura wa tafarruqana hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yaumina hadha awwalus salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.